Yo, what's up guys? Gue Remoneki di sini. Hari ini gue bakal ngebahas soal survive the pandemic. Penasaran gimana? Stay tune. Nah, COVID-19 sendiri benar-benar berdampak bagi semua sektor kehidupan masyarakat di dunia. Nah, kalau dari segi ekonomi sendiri, banyak banget nih pekerja atau karyawan yang harus kena PHK atau dirumahkan. Tapi berkat pandemi ini juga, banyak bermunculan entrepreneur baru dan juga model bisnis yang inovatif. Nah, hari ini gue pengen ngomongin soal gimana kita bisa survive dari pandemi ini, khususnya bagi para pengusaha muda. Nah, gue udah ditemenin sama salah satu entrepreneur dan juga aktivis sosial muda. Ada Bang Rofolin di sini. Gimana Bang, sehat? Halo, Mon. Sehat, 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 sehat. Lu Sehat gimana? ya? Lu gimana sehat ya? Bye, bye, bye. Eh, Sebelum gue mau nanya-nanya nih Bang, gue pengen tahu dulu sebenarnya. hmm. Kenapa lo malah milih untuk menjadi entrepreneur sih? Karena kalau dari background studi lu kan lu kuliah di Fakultas Hukum gitu kan? Sebenarnya gini sih. Ini gue back to ini dulu ya. Maksudnya awal banget gue masuk Fakultas Hukum, gue tuh emang bercita-cita bahwa gue harus punya satu usaha atau beberapa usaha sebelum beres kuliah. Mm-mm, Kenapa? mm-mm, mm-mm, Karena gue mikirnya kayaknya, persaingan itu akan semakin tajam, mm-mm. semakin semakin sulit. Jadi kayaknya mendingan gue untuk nge-hire orang deh, dibandingkan gue harus mengikatkan diri sama orang. Jadi, ya gue mikirnya pengusaha atau entrepreneur tuh jadi salah satu, pilihan yang bagus banget buat, anak muda sekarang dan terkhususnya buat gue ya. Karena gue mikirnya, kayaknya akan semakin susah mencari kerja, jadi kenapa lu nggak membuka lapangan kerja, gitu sih. Oh, jadi istilahnya apa Mmm. ya? Lu sekarang lebih ngincer kayak, oke, gue pengen bikin lapangan kerja yang seluas-luasnya gitu buat orang gitu lah ya. Yes, gue berpikir bahwa kenapa sih, anak muda sekarang tuh nggak membuat lapangan kerja sendiri aja gitu, kenapa nggak berpikir seperti itu gitu, kenapa malah, Hmm, cari kerja dan sebagainya macamnya. Tapi menjadi seorang profesional itu juga nggak salah gitu, itu bagus banget dan itu iya, heeh, jadi cita-cita kita semua gitu menjadi, mhm. profesional. Jadi nggak ada yang salah sih, ini masalah ini aja, masalah interest aja sih sebenarnya menurut gue. Iya, masalah preferensi lo aja kali ya. Yes, bener Nah, banget. sekarang kan lu udah bikin bisnis nih, bisnis angkringan gitu kan. Heeh. Nah, awal terbentuknya bisnis lu tuh gimana? Awalnya banget ya kebetulan gue ada beberapa sektor bisnis kan, jadi nggak hanya angkringan doang. Oh, Jadi nggak ada angkringan ya? ada beberapa, ada di Jakarta, namanya World the Fat, lagi Mhm, running sekarang. Terus, yang di Bandung di angkringan dan gue juga punya, bisnis konveksi. Gue pribadi, gue jujur, gue nggak punya basic masak sejujurnya ya. mhm. Gue nggak punya Iya, basic untuk meracik suatu makanan. Gue melihat ada suatu peluang dari, bisnis F&B. F&B, Kenapa? heeh. Karena F&B itu salah satu bisnis yang sampai sekarang di Indonesia itu sangat, amat digemari oleh siapapun, terkhususnya anak muda ya. Jadi sekarang tuh Mhm, banyak banget anak muda, ya pastilah banyak banget yang lebih expert dari gue ya, mhm, yang punya bisnis F&B, tapi F&B itu, jadi ladang bisnis karena, dia kebutuhan pokok, maksud gue pangan adalah kebutuhan kebutuhan pokok dari masyarakat gitu. Jadi mhm, semua orang mhm. butuh makan kan, ya gue butuh Iya, makan, lu butuh makan, bener, bener. teman-teman kita butuh makan. Jadi Mhm, karena kepokokannya itu, jadi bisnis F&B ini sangat-sangat dilirik oleh, hampir semua kalangan. Dan gue melihat itu gitu, kebetulan ada temen gue namanya Axel, dia awalnya yang inisiasi bisnis angkringan ini bersama keluarganya, dan gue ngelihat ada satu peluang di mana, kayaknya, model bisnis angkringan ini tuh belum ada di Pati Ukur. Karena di Pati Ukur kan itu emang, jalannya high road banget ya, maksudnya itu dia, iya, sangat-sangat banyak orang melintas di situ mhm, mhm, dan banyak orang lewat di situ, jadi kenapa enggak untuk buka di situ gitu. mhm, mhm, Akhirnya gue ajak partner gue juga namanya, Baba, mungkin mhm, mhm. Remo juga tahu ya. Tahu, tahu, tahu. Akhirnya ya udah terbentuk seperti itu ya, sama yang di Jakarta juga kira-kira seperti itu ada peluang, gue Mhm. ngelihat, bagus untuk dibuat, lagi rame, masuk, ya udah jadi kayak gitu. Kalau yang di Jakarta F&B juga ya? F&B, jadi yang lagi running nih gue F&B 2 sama, konveksi 1, tapi yang benar-benar di-up ke media itu Mhm. si angkringan Oh, gitu. yang angkringan lah ya. Betul. Nah,
tadi di awal gue udah bahas dikit gitu kan soal Hmm. gimana kita bisa survive the pandemic gitu. Yap. Nah, sebagai seorang pengusaha nih, dampak terbesar apa sih sebenarnya yang lo rasain dari pandemi ini gitu? Banyak banget sih, maksudnya Baik banget ya. Heeh. banyak banget. Tingkat atau daya beli masyarakat tuh benar-benar turun sih, karena Mm-mm. itu kan pembatasan sosial itu kan. Jadi Iya, orang benar. orang tuh nggak bisa bergerak, orang tuh jadi nggak bisa untuk berinteraksi dan sebagainya. Apalagi bisnis F&B walaupun dibantu dengan ojek online, Mm-mm. Grab, Mm-mm. Gojek dan sebagainya, itu kan sebenarnya bisnis F&B itu rata-rata orang tuh pengen makan karena pengen dapat experience di tempatnya kan. Mm-mm. Rata-rata kayak gitu. Jadi misalkan Mm-mm. kayak lu datang ke Sky 556 punya Ismaya tuh. Lu kan sebenarnya bukan pengen nikmatin makanannya doang, tapi lu pengen Mm-mm. dapat experience-nya. Nah, Iya, karena vibes-nya gitu ya. vibes-nya gitu. Jadi Mm-mm. karena lu pengen dapetin vibes dan experience-nya, jadi sekarang ya susah gitu untuk bertahan karena itu ya dibatasi oleh pergerakan kita yang sangat nggak bisa kemana-mana gitu. Karena ketika lo makan di angkringan, suasananya tuh lo pengen dapet banget, lo istilahnya di lantai gitu kan makannya, Betul, betul. lesehan gitu kan. Pasti berdampak ke situ sih. Jadi nggak semata-mata bahwa makanannya aja yang pengen dirasakan oleh Mhm, oleh mhm. masyarakat, tapi experience dari tempatnya, dari Bener, bener. ambience-nya dan sebagainya itu tuh benar-benar mempengaruhi bisnis F&B sekarang. Ya jujur gue belum terlalu lama sebenarnya di bisnis F&B, tapi yang gue lihat dari beberapa bulan terakhir, terutama saat lagi pandemik ini, yang mempengaruhi bisnis gue bisa lihat bahwa sebenarnya bisnis F&B itu jatuh karena ya itu orang tuh jadi nggak bisa ngerasain vibes-nya, ngerasain Bener, experience-nya bener. datang ke resto itu gitu. Bener, bener banget. Dan gue sempet baca nih, di Hmm. salah satu tweet lo, lu bilang bahwa Ah, krisis adalah waktu yang tepat untuk berinovasi. Nah, gue pengen yes. nanya gitu, strategi lu untuk survive dari pandemi itu apa? Basically strategi gue gimana caranya ini dulu ya fondasinya ya. Iya, Jadi iya. gue rapat sama tim waktu itu tuh sebelum PSBB. Yang harus benar-benar diselamatkan itu adalah karyawan. Iya, Karena bener. gue ngerasa karyawan itu bukan pekerja, tapi gue dan tim sepakat bahwa karyawan itu adalah aset. Mhm, Karena kalau mhm. seandainya yang gue lihat dan gue baca di banyak literatur, perusahaan itu akan maju kalau seandainya karyawannya juga punya pikiran yang maju gitu. Jadi bukan hanya si owner-nya, si CEO-nya, COO-nya dan sebagainya, tapi karyawannya juga harus punya pikiran yang maju. Nah itu Mhm. yang pertama kali melandasi gue juga untuk berbisnis bahwa gue pengen buka lapangan kerja, pengen punya usaha yang baik, tapi karyawan gue juga harus maju gitu. Nah, Bener, bener. karena gue mikirnya menyelamatkan si karyawan ini supaya tetap survive, tidak potong gaji, apalagi sampai PHK, enggak lah ya, amit-amit. Amit-amit. Itu gue petain masalahnya apa. Kayak kemarin Heeh. PSBB lagi rame banget, gue petakan masalahnya. Oh ini nggak bisa bergerak. Oh ya udah berarti kita harus banyakin sponsor di sosial media gitu ya. Mhm, Maksudnya kasih mhm. endorse dan sebagainya macamnya. Mhm. Oke, kalau misalkan itu nggak berhasil, gue sampai waktu itu gue bilang bahwa kita harus sampai jualan keliling. Jadi Iya. si teman-teman karyawan gue, teman-teman gue, kita datengin komplek-komplek rumah, kita jalan, itu yang Mhm, benar-benar mhm. strategi yang paling fundamental untuk menghadapi si corona ini. Gitu. Nggak Di bisa zaman motong. sekarang maksudnya kita kan di rumah aja nih gitu kan. Ya, Dan otomatis penggunaan sosial media pasti meningkat banget. ya. Dan kayaknya strategi yang cocok emang Instagram atau pakai Gojek Hmm. gitu. Strategi paling jitu tuh ya emang sebelum ada pandemik ini juga memang ini sih kita udah pakai itu sih, tapi Oke. apa ya lebih masif lagi lah untuk Mhm, menggunakan mhm. media sosialnya gitu. Bener, bener, bener. Oke, sekarang kita ngobrol dikit nih soal kebijakan pemerintah ya. Ini Kita gue nih. semua tahu bahwa belakangan ini pemerintah kita kan lagi dikritik banget gitu kan. Ya. Karena banyak kebijakan yang tumpang tindih. Misalnya Mhm, dari Pemda sama Pempus gitu. Pemdanya ngomong A, terus Pempusnya ngomong B gitu. Nah, hal ya. ini kan bisa bikin bingung masyarakat gitu loh. Mhm. Lo sendiri menilai hal ini tuh gimana? Dan menurut lo apa yang harus pemerintah lakuin sih sebenarnya? Ya gue yang pertama gue sangat prihatin ya, maksudnya Iya. memang keadaan pandemik ini tuh kita nggak bisa prediksi ya. Ya ini terlepas dari banyak video viral sekarang bahwa corona itu buatan elit global ya, kita nggak bahas itu. Itu di luar ranah ranah ilmiah lah ibaratnya. Iya, benar. Dan gue merasa bahwa memang kondisi pandemik ini tuh tidak bisa diprediksi oleh negara manapun gitu.
mau itu Amerika, Cina dan sebagainya macamnya. Yang paling bisa dilakukan oleh negara, terutama pemerintah Indonesia adalah dengan menekannya selandai mungkin. Kita udah tahu kan banyak video yang viral juga, misalkan yang video yang disadur oleh Edward yang disadur dari ini Washington Post itu loh. Ini tuh bisa melandai dengan keadaan begini dan sebagainya macamnya. Itu menurut gue seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi yang menurut gue ya, awalnya PSBB ini tuh sangat dipatuhi oleh masyarakat. Orang tuh benar-benar takut dengan wabah ini. Tapi setelah kebijakan pemerintah bilang, menurut gue ini cukup blunder ya. Pak Jokowi bilang tidak boleh mudik, tapi boleh pulang kampung. Itu kan sebenarnya udah bikin ini apa bingung sih? Bingung gitu. Jadi masyarakat tuh jadinya mulai di situ mulai kayak, ya ngapain lagi gue di rumah, ngapain lagi gue di sini gitu. Mendingan gue keluar aja gitu. Dan itu yang sebenarnya bikin sampai sekarang tuh, jadi seakan-akan gue ngelihatnya masyarakat Indonesia tuh udah nggak peduli gitu. Jadi ibaratnya ini udah di fase Hunger Games aja gitu. Jadi siapa yang kuat, siapa yang punya imunnya bagus, ya itu yang akan bertahan gitu. Siapa yang ikut pemerintah mungkin itu akan bertahan. Tapi kan ini bisa jadi sebuah masalah corona ini bakal jadi masalah yang berat buat Indonesia kalau tidak ditangani dengan tepat dan cermat ya. Karena kebijakannya tuh tadi lu juga udah bilang ya tumpang tindih, berubah-ubah. Itu tuh bikin masyarakat Indonesia tuh kelimpungan gitu. Jadi mau ikut yang mana sih? Mau ikut pemerintah daerah, mau ikut pemerintah pusat? Itu yang benar-benar bikin gue pribadi juga sampai sekarang bingung. Tapi gue berusaha untuk ya udah deh, gue nggak apa-apa bingung. Tapi gue tetap ngejaga keluarga gue supaya gue tetap mengedukasi keluarga gue. Ini tuh virusnya beneran ada loh. Ini tuh ada beneran korban loh. Ada orang yang meninggal loh gara-gara ini. Jadi gue berusaha untuk stay positif di situ aja dulu gitu. Dan tadi pertanyaan lo kalau langkah apa yang Indonesia bisa lakukan sekarang, menurut gue satu-satunya cara untuk pemerintah Indonesia sekarang ya, kalau misalkan pemerintah Indonesia mendengar podcast ini, menurut gue salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah cabut peraturan yang nggak penting. Jadi buat peraturan yang benar-benar tegas, misalkan dilarang keluar Indonesia 2 minggu, subsidi selama 2 minggu itu, buat orang-orang yang ODP atau misalkan sempat interaksi dengan yang sudah terinfeksi virus corona, yang positif corona, itu buru-buru untuk rapid test gitu. Jadi semakin kita tahu berapa banyak yang terkena, itu kan semakin di situ kita bisa mutusnya kan. Itu menurut gue yang benar-benar bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia gitu. Ya banyak lah sekarang yang menurut gue negara-negara yang cukup manjur untuk menekan virus ini. Bukan menghilangkan ya, tapi menekan virus ini. Vietnam, terus Selandia Baru, itu menurut gue negara-negara yang bisa dicontoh sama pemerintah Indonesia gitu. Dengan kebijakannya yang tegas, jelas, dan bikin kita semua juga clear gitu. Karena kan ini kan nanti ujung-ujungnya dampaknya ke ekonomi kan. Ya pemerintah kita nggak bisa bergerak kalau nggak roda ekonominya bergerak gitu. Iya benar-benar. Tapi sadar atau nggak sadar dan siap atau nggak siap, sebentar lagi kita bakal menyongsong yang namanya new normal. Karena di DKI sendiri PSBB itu berakhir 4 Juni dan kemarin Pak Anies itu ngomong kemungkinan nggak diperpanjang. Nah otomatis daerah lain juga pasti mengikuti. Nah lo sendiri dari bisnis lo, dari usaha lo, apa yang lo udah siapin gitu untuk new normal ini gitu? Ini pertanyaan menarik sih. Yang jelas kalau untuk bisnis F&B, karyawan dan juga gue sudah mempersiapkan ini sih. Kita untuk selalu ngasih jarak sama pengunjung gitu ya. Jadi selalu pakai masker, selalu sebisa mungkin pakai sarung tangan. Kita selalu menyediakan hand sanitizer dan sabun pencuci tangan gitu ya. Kita kasih edukasi sama pelanggan untuk memberikan jarak dan sebagainya macamnya. Itu sih untuk menyongsong itu, menyongsong new normal itu ya kita sebisa mungkin sedini mungkin dari diri kita dulu aja gitu. Karena sadar atau nggak sadar, maksudnya kayak sekarang kesehatan sama higienis itu bener-bener jadi sesuatu yang diutamakan gitu sama masyarakat. Kayak sekarang kita keluar aja udah pakai masker, kita megang apa dikit sekarang kita cuci tangan. Jadi kayak pasti bakal merubah segala macam bisnis, segala macam protokol kita dalam sekolah misalnya atau kemana ke kantor gitu. Ini intuisi gue aja sih. Bisnis kesehatan tuh akan melonjak 2-3 tahun ke depan gitu. Bisnis yang berbau kesehatan di sini itu self care ya. Jadi kayak apa kutus-kutus, lo tau nggak sih kutus-kutus? Ada merek minyak kutus-kutus itu kan self care ya. Itu tuh akan meningkat
2-3 tahun ke depan. Karena ini kan pandemi kesehatan pertama yang dialami oleh bangsa Indonesia gitu ya. Menurut gue bisnis kesehatan tuh benar-benar akan meningkat banget gitu. Nah, yang terakhir nih, Hmm. kira-kira pesan lo apa sih untuk para entrepreneur muda yang pengen mulai bisnis gitu, tapi terkendala sama pandemi gitu? Kalau gue sih ngerasa krisis adalah salah satu batu loncatan, seperti yang gue bilang di Twitter gue. Krisis adalah salah satu batu loncatan atau satu cara untuk lo tuh dapat hal yang baru gitu. Jadi gue ngerasa bahwa justru ketika lagi sekarang, karena gue pribadi juga lagi menyiapkan project baru ya untuk menyongsong keadaan ini, semoga bisa jalan juga. Gue ngerasa bahwa kita coba nge-refresh mind kita. Waktu lagi bukan krisis kali ya, revolusi industri. Iya. Itu kan bisa kita kategorikan krisis kan, karena ada revolusi, karena ada tekanan ini dan itu menciptakan satu inovasi yang baru. Dan gue ngerasa harusnya momen ini juga yang dipakai oleh gue, lo dan teman-teman yang lain, karena sebenarnya pasti banyak banget peluang yang bisa didapatkan dari wabah atau pandemik ini gitu. Dalam artian bagaimana kita bisa menyesuaikan keadaan bisnis kita dengan pandemik ini. Misalkan yang jadi peluang banget dan sekarang udah mulai viral di mana-mana, drive-in cinema. Itu kan Benar. sebenarnya bentuk dari ini, kalau nggak ada krisis ini kan sebenarnya pemikiran-pemikiran itu kan nggak akan muncul, ya nggak sih? Iya, benar. Justru karena ada krisis ini yang orang nggak bisa kemana-mana dan lebih safety di mobil, akhirnya ya terciptalah drive-in cinema ini gitu. Iya, benar. Dan kalau gue nggak salah bulan Juni nanti akan ada di Jakarta. Kita lihat lah pergerakan bisnisnya seperti apa. Tapi menurut gue akan booming sih, karena sekarang tuh masyarakat tuh benar-benar butuh banget yang namanya art, kayak semacam konser, kayak semacam Hiburan apa. lah ya. Bener, lu bosen gak sih kayak Iya, kita nggak bisa bosen bohong banget lah. gak sih? Kita nggak bisa bohong lah, maksudnya kita bosen di rumah. Maksudnya dengan kayak lu harus ke kamar terus lu harus bolak-balik ya walaupun rumah lu gede banget, ada apa ya, ada perasaan bosan itu ya. Jadi gue ngerasanya art atau konser dan sebagainya macam itu akan jadi suatu hal yang sangat-sangat dibutuhkan masyarakat saat ini gitu. Jadi gue ngerasa drive-in cinema ini akan booming banget gitu. Jadi gue tetap merasa bahwa krisis ini jadi sebuah batu loncatan lu untuk membuat sesuatu hal yang sangat-sangat inovatif gitu. Iya. Dari conversation hari ini gue menangkap bahwa krisis itu bukan penghalang lo untuk berkarya gitu ya Bang? No. Enggak. Gue ngerasa bahwa krisis itu jadi sebuah cara lo untuk menjawab tantangan yang ada di depan lo gitu. Justru kalau menurut gue, manusia tuh pinter karena kepepet, ya nggak sih? Jadi misalkan nih, lu ya kayak sekarang aja, lu hampir ngelihat di semua sosial media atau Instagram teman lo pasti jualan makanan kan? Bener banget. Bener Apalagi kan? story gitu kan. Bener kan? Maksud gue kayak Iya. hampir semua dapur di berbagai macam kota jadi tempat untuk menjual makanan. Maksud itu kan sebenarnya karena kepepet kan? Iya, Iya nggak bener. sih? Awalnya mereka nggak mikir itu kan, karena krisis, karena kepepet, jadi mereka mikir gimana caranya gue supaya survive, gimana caranya gue supaya tetap bertahan hidup. Ya itu ya, makanya gue ngerasa bahwa krisis itu akan menekan lo, akan menekan pemikiran lo yang nanti memunculkan ide-ide baru bahwa wah gue nggak bisa terus-terusan kayak gini gitu, gue nggak bisa terus-terusan dikungkung oleh keadaan ini dan gue harus survive. Jadi itulah muncul inovasi-inovasi baru. Gue yakin lah 1-2 bulan ke depan pasti akan inovasi-inovasi dari anak muda tuh akan luar biasa banget. Gue terakhir lihat di Twitter resto gitu, jadi dia tuh di atasnya itu kayak ada semacam lo makannya itu tuh kayak ada kacanya gitu loh. Misalnya di satu meja ya, misalkan buat 3 orang. Nah, nanti dari atas plafonnya gitu, itu tuh bakal ada kayak semacam kaca gitu, supaya lu tuh tetap bisa makan di tempat, tapi lu juga bisa interaksi tanpa harus lu takut Oke. Iya, bener. tidak higienis. Maksud gue itu Iya. kan satu movement yang luar biasa kan, yang Bener. sebenarnya kita nggak pernah pikirin itu kalau nggak ada pandemik ini, kalau nggak ada wabah ini gitu. Gue yakin sih pasti 1-2 bulan sampai akhir tahun ini pasti akan ada inovasi-inovasi luar biasa sih yang sangat berdampak. Karena kan ya kalau gue sih mikirnya kita nggak mungkin nggak survive gitu. Maksudnya Bener. kita nggak mungkin nggak survive dalam artian ya semua orang pasti akan berlomba-lomba mempertahankan hidupnya gitu. Iya, setuju banget. Jadi gue berpikir pastilah krisis ini akan menciptakan inovasi-inovasi yang bagus banget sih. Jadi krisis akan menghasilkan inovasi gitu lah ya. Yes.
Bang, thank you banget udah datang di Sama-sama. podcast Punten Talks. Gue yang sangat berterima kasih buat Punten Talks. Teman-teman, Remon adalah orang yang sangat baik dan sangat sopan. Sangat Bisa sopan. aja loh, Bang. Sangat sopan. Gue I really appreciate that. Thank you, brother. Iya, thank you Bang. Nama Oke. gue Raymond. Nama gue Ravolin. See you guys, bye-bye.